Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Devita Ananda dari kelas 4C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang saya ambil mengenai sektor tekstil dan garmen pada perusahaan PT Eratex. Langsung saja kepada pembahasan profil PT Eratex. PT Eratex Jaya Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi tekstil yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan pakaian. Perusahaan ini memulai operasi komersialnya pada tahun 1974. Produk yang dijualnya dipasarkan melalui lokal maupun ekspor. Langsung saja kepada analisis perbandingan neraca yang terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hasil tersebut diperoleh dari menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh perhitungannya pada total aset. Total aset 2017 atas 2016. Perhitungannya, total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dibagi total aset tahun 2016. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi. Terdapat laba bruto dan laba usaha. Perhitungannya pun sama seperti perhitungan yang tadi. Total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh perhitungannya pada laba bruto tahun 2017 atas tahun 2016. Perhitungannya, total laba bruto 2017 dikurangi total laba bruto 2016 dibagi total laba bruto tahun 2016. Untuk selanjutnya, ada analisis rasio likuiditas yang mana terdapat current ratio dan quick asset test ratio. Current ratio, cara menghitungnya yaitu menjumlahkan total aktiva lancar dan dibagi hutang lancar. Untuk perhitungan quick asset test ratio dengan cara menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar yang kemudian dibandingkan dengan perusahaan pada sektor tekstil dan garmen. Yang selanjutnya adalah analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan total hutang dibagi total aktiva. Sedangkan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan total hutang dibagi total ekuitas, yang kemudian dibandingkan dengan rasio masing-masing perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total asset turnover dan receivable turnover. Untuk total asset turnover, cara perhitungannya dengan jumlahkan penjualan dibagi total aktiva. Sedangkan perhitungan receivable turnover dengan menjumlahkan penjualan dibagi piutang, yang kemudian dibandingkan dengan rasio masing-masing perusahaan. Untuk selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk perhitungan gross profit margin dengan cara laba kotor dibagi penjualan, sedangkan perhitungan return of equity dengan cara earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%, yang kemudian dibandingkan dengan rasio masing-masing perusahaan. Untuk selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk menghitung presentasinya dapat dihitung dengan cara untuk total aset semua dibagi dengan total aset. Untuk total liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Untuk total ekuitas dibagi dengan semua total ekuitas. Selanjutnya, analisis common size laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung pendapatannya dengan cara laba bruto dijumlahkan dengan laba usaha dibagi dengan total pendapatan.
Selanjutnya, analisis tren laporan laba rugi dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh, tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016 sampai seterusnya sampai tahun 2020. Kemudian ada analisis DuPont. Analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis cross-section untuk menghitung rata-rata aritmatika pada ROA dengan cara jumlahkan ROA tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun, karena periode 2016 sampai 2020 itu 5 tahun. Sedangkan untuk menghitung rata-rata aritmatika nilai bukunya dengan cara nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5 tahun. Untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi saham yang beredar. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali dengan ROA tahun 2016. Begitu juga dengan seterusnya sampai waktu tahun 2020. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya, total nilai buku tahun 2016 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Dan untuk menghitung mediannya, ROA tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima. Dan yang terakhir ada analisis time series. Terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada sektor tekstil dan garmen perusahaan PT Eratex Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangannya, di mana dengan analisis yang telah kita lakukan dapat mengetahui perubahan laporan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan mengenai laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.